Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Pratama dari kelas IF22A dengan NIM belakang 1218. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa memprediksi penyakit jantung menggunakan machine learning, tepatnya dengan algoritma support vector machine atau SVM. Untuk tugas membuat video presentasi, masukkan link video yang sudah diupload untuk mengisi jawaban, yang menjelaskan proses analisis data dan pembangunan model prediksi penyakit jantung menggunakan support vector machine atau SVM, berdasarkan dataset dari UCI Heart Disease. Gunakan dataset dari Kaggle. Kedua, gunakan Python dan Jupyter Notebook atau Google Colab. 3. Presentasikan proses secara lengkap dan jelas dalam bentuk video berdurasi 7-15 menit. Yang pertama, perkenalkan dataset yang digunakan. Kedua, jelaskan tujuan dari proyek memprediksi apakah seorang menderita penyakit jantung menggunakan SVM. Yang ketiga, hasil akurasi dari SVM tersebut. Model ini dibangun dengan Python dan beberapa library populer seperti Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, dan Seaborn. Di sini saya sudah mendapatkan dataset dari Kaggle yang bernama Heart Cleveland Upload.csv. Pertama-tama kita langsung saja import berbagai library yang akan digunakan. Pandas dan NumPy digunakan untuk memanipulasi data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data, dan Scikit-learn untuk membuat serta mengevaluasi model machine learning. Selanjutnya load dataset. Dataset yang digunakan adalah Heart Cleveland Upload.csv. Di sini saya sudah running ya. Untuk dataset yang berisi 297 data pasien dengan 13 fitur dan satu target. Fitur-fitur ini mencakup usia, tekanan darah, kolesterol, detak jantung maksimal, dan lainnya. Selanjutnya kita eksplorasi data. Sebelum membangun model, penting bagi kita untuk memahami si data. Dari hasil eksplorasi, kita lihat bahwa semua fitur lengkap, tidak ada missing value. Di sini jumlah missing value 0,0000. Lalu statistik deskriptif membantu kita memahami sebaran nilai dari masing-masing fitur. Misalnya, usia pasien berkisar dari 29 tahun hingga 77 tahun, dan kolesterol maksimal mencapai 564 mg. Lalu, visualisasi data target condition menunjukkan bahwa distribusi pasien antara yang sakit dan tidak sakit cukup seimbang, yang ideal untuk proses pelatihan model. Lalu selanjutnya kita matrikulerasi memperlihatkan hubungan antar fitur. Kita bisa fokus pada fitur-fitur yang memiliki korelasi kuat terhadap target untuk memahami pengaruhnya terhadap prediksi penyakit jantung. Selanjutnya kita pisahkan fitur dan target. Langkah penting selanjutnya, kita pisahkan fitur sebagai input X dan target condition sebagai label Y, yaitu status penyakit jantung. Selanjutnya, standarisasi data. Standarisasi adalah proses penting dalam machine learning, khususnya untuk algoritma seperti SVM. Kita menggunakan standar scalar untuk membuat semua fitur memiliki skala yang seragam. Selanjutnya, kita standarisasi data. Standarisasi adalah proses penting dalam machine learning, khususnya untuk algoritma seperti SVM. Kita menggunakan standar scalar untuk membuat semua fitur memiliki skala yang seragam. Selanjutnya, split data. Data kemudian kita bagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Dengan parameter stratifi, kita pastikan proporsi label target tetap seimbang di kedua bagian. Sebelum lanjut, apa itu SVM? Sebelum lanjut, apa itu SVM? SVM adalah support mesh. Sebelum lanjut, apa itu SVM? SVM atau support vector machine adalah algoritma klasifikasi. Sebelum kita lanjut, apa itu SVM? SVM atau support vector machine adalah algoritma klasifikasi yang bekerja dengan mencari garis atau bidang terbaik untuk memisahkan data dari dua kelas.
Dengan kernel linear, model mencari garis lurus yang memisahkan pasien yang sakit dan tidak sakit. Kita lanjut latih model. Kita melatih model SVM menggunakan data training. Kernel yang digunakan adalah linear. Cocok ketika data relatif terpisah secara linear di ruang vektor. Setelah model dilatih, kita melakukan prediksi terhadap data testing. Hasil evaluasi sebagai berikut. Confusion metric. Model memprediksi 32 pasien sehat dengan benar, 22 pasien sakit dengan benar, dan hanya 6 pasien sakit yang salah. Diklasifikasikan sebagai sehat. Classification report. Precision dan recall tinggi menunjukkan bahwa model cukup akurat dan sensitif terhadap kedua kelas. F1 score 0,88 sampai 0,91 menunjukkan keseimbangan antara precision dan recall. Selanjutnya akurasi model. Akhirnya, akurasi model mencapai 90%. Ini berarti dari 100 pasien, rata-rata 90 pasien bisa diklasifikasikan dengan benar menggunakan model ini. Kelebihan dan kekurangan model SVM. Model SVM dengan kernel linear ini memiliki keunggulan pada dataset kecil dan bersih seperti ini. Namun, jika fitur saling berinteraksi secara kompleks, kernel lain seperti RBF bisa lebih baik. Selain itu, model ini masih bisa ditingkatkan dengan tanding parameter, validasi silang, atau menggunakan ensemble learning. Sekian, itulah proses lengkap membangun model prediksi penyakit jantung menggunakan support vector machine atau SVM. Dengan teknik machine learning, kita bisa membantu mendeteksi penyakit lebih dini, meningkatkan penanganan, dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.